Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan rezeki, diberi kemudahan dan keberkahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang ramai dan padat penduduk, Yudi menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia bekerja di sebuah toko sembako di pasar, dari pagi hingga sore. Rutinitasnya nyaris tak pernah berubah, pulang kerja, mandi, makan, lalu tidur. Namun malam itu berbeda. Hari itu karena ada barang yang harus diantar ke pelanggan, Yudi pulang lebih larut dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam ketika ia sampai di rumah. Rasa lelah langsung menyergap, hingga begitu menyentuh kasur, ia terlelap tanpa sempat makan malam. Pukul 22.30, Yudi terbangun. Perutnya terasa perih, kelaparan. Ia melirik dapur, tapi lemari penyimpanannya kosong. Tidak ada mie instan, telur, atau bahkan kopi. Ah sial, lapar banget gumamnya. Ia berpikir untuk pergi ke warung terdekat, tapi biasanya jam segini warung sudah tutup. Terlebih malam itu hujan turun rintik-rintik. Namun karena perutnya benar-benar lapar, ia nekat mengambil payung dan keluar rumah. Jalan menuju warung Busari terasa sepi. Lampu-lampu rumah penduduk sudah banyak yang padam, hanya beberapa rumah yang masih terang. Namun sesampainya di sana, Yudi merasa lega. Warung Busari masih buka. Ia masuk ke dalam warung kecil itu. Aroma kopi dan rempah samar-samar tercium di udara. Di balik meja kayu, Busari, wanita setengah baya, pemilik warung, sedang duduk sambil menonton televisi kecil yang mengeluarkan suara statis. "Tumben malam-malam, Yud," tegur Busari ramah. Yudi tersenyum kecil. "Iya Bu, lapar banget. Saya mau beli mie instan, telur sama kopi ya Bu." Busari mengangguk dan segera mengambil pesanan Yudi. Setelah membayar, ia pamit pulang. Setibanya di rumah, Yudi segera memasak mie instan. Setelah kenyang, ia duduk di teras rumahnya yang sederhana, menikmati secangkir kopi hangat sambil merokok. Hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Saat itulah seorang pria berjalan di depan rumahnya. Yudi mengenalinya sebagai Rudi, tetangganya yang sudah lama ia kenal. "Weh Rud, mau kemana malam-malam begini?" sapa Yudi menghembuskan asap rokok. Rudi berhenti dan mendekat. "Lapar Yud, mau beli mie ke warung, tapi nggak tahu ada yang buka apa enggak," jawabnya santai. Dengan yakin, Yudi menunjuk ke arah jalan. "Ke warung Busari aja, gue tadi baru dari sana." "Masih buka kok." Namun wajah Rudi tampak heran. "Hah? Warung Busari? Iya, kenapa?" Yudi balas bertanya. "Yud, warung itu udah tutup 2 hari. Busari pergi keluar kota, nengokin saudaranya yang sakit," kata Rudi serius. Seketika bulu kuduk Yudi meremang. "Apa? Gue tadi sempat ke sana, lampunya mati semua, pintu digembok." Yudi terdiam. Matanya melirik plastik belanjaan di samping kakinya. Barang-barang yang baru saja ia beli, semuanya terasa nyata. Tetapi, kalau warung itu tutup, dari mana ia mendapatkan semua ini? Yudi masih terdiam di kursi kayu di teras rumahnya. Hujan telah benar-benar berhenti, meninggalkan udara malam yang lembab dan dingin. Di tangannya, cangkir kopi yang tadi terasa hangat, kini mulai mendingin. Pikiran Yudi berputar. Kalau warung Busari tutup, lantas tadi dia belanja di mana? Rudi yang berdiri di depan pagar ikut merasa heran melihat ekspresi temannya. "Lo yakin gak salah lihat Yud? Mungkin lo belanja di warung lain?" tanyanya mencoba masuk akal. Yudi menggeleng pelan. "Gak mungkin, gue udah hafal tiap sudut kampung ini. Yang buka malam-malam cuma warung Busari. Lagian, tadi gua ngobrol langsung sama Busari." Ucapan Yudi membuat udara terasa lebih berat. Rudi menghela napas, mencoba mengusir perasaan tak nyaman di dadanya. "Udahlah Yud, mungkin lu capek, terus halu.
ujarnya mencoba menenangkan suasana. Tapi Yudi tetap merasa ada yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada plastik belanjaan di samping kakinya. Rasa penasaran membuatnya mengambil bungkus mie instan dari dalam kantong. Awalnya tampak biasa, bungkus merah dengan gambar semangkuk mie panas. Namun saat ia meraba permukaannya, ada sesuatu yang aneh. Kertas bungkusnya terasa kasar, berbeda dari biasanya. Dahi Yudi mengernyit. Ia membalik bungkus tersebut mencari tanggal kedaluarsa. Tapi yang ia temukan justru sesuatu yang jauh lebih aneh. Tulisan di bagian belakang bungkusan itu kabur dan memudar, seperti cetakan lama yang sudah hampir hilang. Lebih mencengangkan lagi, tanggal kedaluarsa tertulis tahun 1993, 30 tahun yang lalu. Yudi tercekat, tangan gemetar memegang bungkus itu. Bagaimana mungkin? Ia baru saja memakan mie ini, tapi bungkusnya seakan berasal dari masa lalu. "Lo kenapa, Yud?" Rudy bertanya, merasa gelisah melihat wajah pucat temannya. Dengan suara lirih, Yudi menunjukkan bungkusan itu. "Lihat ini. Tanggalnya 1993. Rudy memegang bungkus itu dengan kedua tangan. Matanya membulat tak percaya. "Sial, ini apaan? Gak mungkin ada mie instan yang udah segini lamanya." Yudi menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia teringat jelas, Busari yang menyapanya tadi tampak biasa saja. Tapi, semakin ia pikirkan, ada hal yang baru ia sadari sekarang. Televisi di dalam warung itu hanya memutar suara statis, dan ruangannya terasa lebih dingin dari seharusnya. Malam semakin sunyi, angin lembut berhembus membawa hawa dingin yang menusuk. Dalam diam, Yudi dan Rudy saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka berani memecah keheningan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara samar-samar. Suara perempuan, lirih, seperti memanggil nama Yudi. "Yudi!" Suara itu datang dari arah warung Busari. Rudy menoleh cepat. "Loh, dengar itu, Yud?" Yudi mengangguk, tubuhnya mulai gemetar. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Seketika suasana berubah. Kilatan cahaya petir menambah suasana menjadi lebih mencekam. Yudi pun mengajak Rudy masuk ke rumahnya. Wajah mereka berdua mendadak pucat karena ketakutan. Padahal mereka berdua pun belum paham apa yang sebenarnya terjadi.